Pernah nggak sih kamu lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba lihat temenmu upload foto pegang kunci rumah? Captionnya, akhirnya punya rumah pertama. Dan kamu cuma bisa diam sebentar, sambil mikir, lah kok orang-orang udah pada punya rumah ya? Sementara gue, gaji pas-pasan, masih ngontrak, masih harus mikirin bayar ini itu. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang usia 25 sampai 35 tahun yang rasain hal yang sama. Ngerasa tertinggal, ngerasa gagal, ngerasa hidup orang lain lebih cepat dari kita. Padahal kamu tahu, realita hidup semua orang itu beda-beda. Gaji beda, beban keluarga beda, kesempatan kerja beda, tapi tekanan sosialnya sama. Usia segini harusnya sudah punya rumah. Dan jujur aja, tekanan kayak gitu capek banget buat dijalanin. Tapi hari ini, ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan ke kamu. Punya rumah itu bukan soal siapa yang paling cepat. Bukan soal kamu terlambat atau tertinggal. Punya rumah itu soal strategi, soal perjalanan. Dan kamu masih bisa sampai ke sana. Jadi, kalau sekarang kamu lagi merasa minder, capek, atau ngerasa hidupmu lambat, tarik napas sebentar, video ini bakal bantu kamu melihat jalan yang lebih jelas. Dan percaya deh, meski gaji pas-pasan, kamu masih bisa punya rumah di usia 30-an. Kita mulai dari sini. Kalau kita bicara soal rumah, kita juga harus jujur soal satu hal. Zaman sekarang, kondisi keuangan generasi muda itu jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Dulu, orang tua kita bisa beli tanah luas dengan harga yang masih masuk akal. 1 kali gaji bisa cukup untuk hidup 1 bulan penuh, bahkan masih ada sisa buat nabung. Sekarang, gaji naiknya tipis, tapi harga rumah naiknya kayak roket. Rumah yang harganya 200 juta 10 tahun lalu, sekarang bisa tembus 500-700 juta. Sementara itu, gaji naiknya mungkin cuma 1 juta dalam 5 tahun. Belum lagi biaya hidup yang ikut merangkak naik. Harga makan naik, transport naik, kebutuhan sehari-hari naik. Pokoknya semuanya naik, kecuali tabungan. Makanya banyak anak muda yang akhirnya bingung. Penghasilannya pas, pengeluarannya banyak. Mau nabung DP rumah rasanya jauh banget. Dan jujur saja kondisi ekonomi saat ini memang berat. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu boros. Memang realitanya seperti itu. Belum lagi tekanan tambahan dari lingkungan kerja. Gaji tidak selalu sebanding dengan beban pekerjaan. Jam kerja makin panjang, tapi hasilnya tidak terasa bertambah. Kita kerja keras, tapi rasanya tetap di tempat. Dan itu wajar bikin kamu mikir, dengan kondisi kayak gini, gimana bisa punya rumah? Tapi justru di sini letak pentingnya. Realita ini bukan untuk bikin kamu menyerah. Ini untuk bikin kamu sadar bahwa kalau kamu ingin punya rumah, kamu butuh strategi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi sekarang perlu cara baru, pola pikir baru, dan langkah yang lebih cerdas. Karena meskipun keadaannya berat, bukan berarti tidak mungkin. Selalu ada jalan selama kamu tahu harus mulai dari mana. Masuk usia 30-an, hidup itu rasanya berubah banget. Bukan cuma soal pekerjaan atau penghasilan, tapi soal tekanan sosial yang datang dari mana-mana. Kamu mungkin pernah dengar pertanyaan yang rasanya sederhana, tapi menusuk banget. Kapan punya rumah sendiri? Masih ngontrak? Kok belum beli-beli juga? Atau yang lebih halus tapi sama menyakitkannya. Temen kamu tuh udah punya rumah loh, kamu kapan nyusul? Belum lagi media sosial yang tiap hari ngasih update pencapaian orang lain. Ada yang baru KPR rumah, ada yang baru renovasi, ada yang posting ruang tamu estetik hasil rumah barunya. Dan kita masih lihat kalender buat ingat kapan bayar kontrakan. Kadang kita jadi merasa seolah-olah hidup itu lomba. Siapa yang paling cepat punya rumah, paling cepat punya mobil, paling cepat mapan, dialah yang dianggap berhasil. Padahal kenyataannya, hidup gak sesederhana itu.
Setiap orang punya start yang berbeda. Ada yang dibantu keluarga, ada yang kerja di kota dengan gaji tinggi, ada yang tidak punya tanggungan, tapi ada juga yang harus bantu orang tua, bayar utang pendidikan, atau mulai semuanya dari nol. Dan semua itu tidak pernah terlihat di foto-foto yang kamu lihat di timeline. Tekanan sosial itu melelahkan, karena membuat kita merasa kurang terus, merasa ketinggalan, merasa gagal. Padahal sebenarnya kamu cuma sedang berjalan di jalurmu sendiri. Usia 30 itu bukan deadline punya rumah. Tidak ada aturan tertulis yang bilang hidup harus sesuai timeline tertentu. Yang ada hanya ekspektasi orang lain yang kadang tidak tahu perjuanganmu. Yang paling penting bukan apa kata orang. Yang penting adalah bagaimana kamu membangun hidupmu pelan-pelan dengan kemampuan yang kamu punya. Dan kalau sekarang kamu masih ngontrak, itu bukan hal memalukan. Itu cuma bagian dari prosesmu. Kita semua punya waktu masing-masing. Setelah melihat realita ekonomi dan tekanan sosial yang datang dari mana saja, ada satu hal penting yang perlu kamu tanamkan dalam pikiran. Kamu itu bukan gagal. Kamu hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Hari ini banyak orang merasa hidupnya tertinggal hanya karena tidak punya rumah di usia tertentu. Padahal, hidup bukan perlombaan yang punya garis finish sama untuk semua orang. Setiap orang punya waktu mulai yang berbeda, tantangan yang berbeda, dan beban yang berbeda. Ada orang yang terlihat cepat punya rumah karena dibantu keluarga. Ada yang memang gajinya besar dari awal. Ada yang tinggal di kota kecil dengan harga rumah lebih terjangkau. Tapi, ada juga yang mulai dari bawah. Harus bantu orang tua, harus bayar cicilan pendidikan, harus memulai karir dari nol, dan itu tidak membuatmu lebih buruk dari mereka. Yang membuat prosesmu terasa berat adalah karena kamu sering membandingkan halaman satu hidupmu dengan halaman 10 hidup orang lain. Kamu hanya melihat hasil akhirnya, bukan perjalanan panjang yang mereka lewati. Dan perjalananmu juga berharga, meski lebih pelan. Punya rumah itu bukan soal cepat-cepat. Yang penting, kamu tidak berhenti melangkah. Pelan itu bukan kalah. Pelan itu tetap maju. Kadang, hidup memang bukan soal siapa yang paling dulu sampai tujuan. Tapi siapa yang bertahan, tidak menyerah, dan tetap berjalan. Kalau hari ini kamu masih ngontrak, itu bukan tanda kamu gagal. Kalau kamu belum punya DP, itu bukan bukti kamu tidak bisa. Itu hanya tanda bahwa perjalananmu masih berlangsung. Dan kamu masih punya banyak kesempatan untuk sampai ke sana. Kamu hanya butuh strategi yang tepat, langkah yang konsisten, dan keyakinan bahwa kamu sedang membangun sesuatu pelan-pelan. Jadi mulai hari ini, berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti merasa kamu tidak berhasil hanya karena timeline hidupmu tidak sama dengan orang lain. Kamu tidak ketinggalan. Kamu tidak salah. Kamu sedang ada di jalanmu. Dan jalan itu sah. Jalan itu valid. Jalan itu tetap bisa membawa kamu menuju rumah impianmu. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting sebelum ngomongin rumah, pondasi keuangan. Karena begini, banyak orang pengen punya rumah, tapi lupa bahwa rumah itu bukan cuma cicilan. Ada listrik, perawatan, biaya tak terduga, dan segala macam hal yang ikut datang setelahnya. Makanya, kalau kamu pengen punya rumah dengan gaji pas-pasan, langkah pertama bukan cari KPR. Langkah pertama adalah memperkuat pondasi keuanganmu. Pondasi itu sederhana, tapi powerful.
Yang pertama, kamu butuh dana darurat. Nggak usah langsung besar, mulai dari 1 kali gaji dulu, kemudian naik ke 3 kali gaji. Dana darurat ini yang bikin kamu tetap aman kalau ada hal mendadak, motor mogok, harus pindah kontrakan, atau kehilangan pekerjaan. Kalau fondasi ini kuat, hidup kamu nggak gampang goyang. Yang kedua, kamu perlu tahu kemana uangmu pergi setiap bulan. Banyak orang merasa gajinya kecil, padahal masalahnya bukan selalu gaji. Seringkali pengeluarannya yang bocor halus. Hal-hal kecil yang dibeli tanpa sadar, lama-lama makan ruang nabung. Makanya penting untuk mencatat pengeluaran supaya kamu benar-benar tahu apa yang harus dikurangi dan apa yang harus dipertahankan. Yang ketiga, hindari utang konsumtif. Utang untuk gaya hidup itu seperti pasir hisap, bikin nyaman di awal, tapi lama-lama menahan kamu dari impian yang lebih besar. Bukan berarti kamu nggak boleh menikmati hidup, tapi kamu perlu tahu kapan harus menahan diri supaya kamu bisa maju. Ketika pondasi keuanganmu kuat, kamu jadi punya ruang bernafas. Kamu nggak lagi kejar-kejaran sama tanggal gajian. Kamu nggak panik setiap kali ada pengeluaran mendadak. Dan yang paling penting, kamu bisa mulai menabung DP rumah dengan lebih tenang. Karena rumah itu bukan hanya tentang berapa besar gajimu, tapi seberapa siap kondisi keuanganmu untuk menanggung perjalanan panjang ke depan. Bangun fondasinya dulu, setelah itu langkah selanjutnya akan terasa jauh lebih ringan. Setelah fondasi keuanganmu mulai kuat, langkah selanjutnya adalah fokus mengejar DP rumah. Banyak orang berhenti di tahap ini karena merasa jumlahnya besar dan tidak terjangkau. Padahal sebenarnya, mengumpulkan DP itu bukan soal seberapa besar nominalnya, tapi seberapa konsisten kamu menjalaninya. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah bahwa DP rumah tidak harus 20 atau 30% seperti standar ideal. Sekarang sudah banyak developer dan bank yang memberikan opsi DP ringan, bahkan ada yang bisa dicicil. Yang penting bukan besarannya, tapi kamu punya komitmen untuk mulai. Kedua, kamu perlu punya target yang jelas. Misalnya, kamu butuh DP 30 juta. Kalau kamu bagi ke dalam waktu 2 tahun, berarti kamu hanya perlu menabung sekitar 1 juta lebih setiap bulan. Kalau terlalu berat, cari waktu yang lebih panjang. Yang penting kamu tahu arah tujuanmu. Lalu, buat sistem yang mempermudah kamu konsisten. Misalnya, begitu gajian, langsung sisihkan uang untuk DP ke rekening terpisah. Jangan tunggu sisa. Kalau nunggu sisa, biasanya tidak pernah tersisa. Dengan memisahkan tabungan DP dari awal, kamu sedang memprioritaskan masa depanmu. Kamu juga bisa memanfaatkan instrumen investasi yang aman dan mudah diakses untuk membantu mengejar DP, seperti reksadana pendapatan tetap atau instrumen lain dengan resiko rendah. Tujuannya bukan cari untung besar, tapi supaya uangmu tidak menguap karena inflasi. Dan yang paling penting, jangan terlalu perfeksionis. Rumah pertama itu tidak harus besar, tidak harus mewah, tidak harus di lokasi yang ideal. Yang penting kamu punya pegangan dulu. Karena dari rumah pertama, kamu bisa melangkah lagi ke rumah kedua dan seterusnya. Mengejar DP rumah itu bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini tentang membuat keputusan kecil yang kamu ulang setiap bulan. Dan ketika kamu konsisten, pelan-pelan DP yang tadinya terasa berat, lama-lama terlihat mungkin. Pelan, tapi pasti. Selangkah demi selangkah, kamu sedang bergerak menuju rumah pertama yang kamu impikan. Sekarang kita masuk ke strategi yang paling sering dilupakan tapi justru paling menentukan, menaikkan income. Banyak orang fokus menghemat, memotong pengeluaran, dan mengurangi gaya hidup sampai titik tertentu. Tapi pada akhirnya penghematan itu ada batasnya. Sementara kenaikan income itu tidak memiliki batas. Kalau kamu ingin punya rumah dengan gaji pas-pasan, kamu nggak bisa hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Kamu butuh dorongan tambahan yang membuat tabungan DP kamu bergerak lebih cepat. Dan ini bukan berarti kamu harus kerja sampai lembur setiap hari. Ada banyak cara untuk menaikkan income tanpa harus mengorbankan kesehatan mental atau waktu istirahatmu. Mulailah dari hal kecil yang kamu bisa. Kalau kamu punya skill desain, ambil proyek freelance kecil. Kalau kamu bisa ngajar, buka kelas privat. Kalau kamu suka jualan, coba jual barang online.
Tidak perlu langsung besar, yang penting mulai. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya kesempatan, tapi karena mereka menunggu kesempatan besar dulu. Padahal kesempatan besar itu biasanya datang setelah kita mengambil kesempatan kecil berulang-ulang. Selain itu, kamu bisa mulai upgrade skill. Skill adalah salah satu cara paling cepat untuk menaikkan nilai kamu di tempat kerja. Belajar hal baru, ambil sertifikasi, atau perbaiki skill yang sudah kamu punya. Semakin tinggi skill kamu, semakin besar peluang untuk naik gaji atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan ingat satu hal, income itu bukan cuma soal angka, tapi soal membuka pilihan. Dengan income yang lebih besar, kamu punya ruang gerak yang lebih luas. Kamu bisa menabung lebih besar, mengejar DP lebih cepat, dan mengambil keputusan finansial dengan lebih tenang. Mengandalkan penghematan saja tidak cukup untuk mengejar mimpi punya rumah. Tapi ketika kamu berhasil menaikkan income, meskipun sedikit demi sedikit, jalan itu akan terasa jauh lebih mungkin. Karena dalam banyak kasus, bukan penghematan yang mengubah hidup seseorang, tapi keberanian untuk meningkatkan penghasilan dan membuka peluang baru. Setelah income mulai naik dan tabungan DP mulai terkumpul, langkah berikutnya adalah memahami KPR. Karena jujur saja, banyak orang terjebak bukan karena rumahnya, tapi karena mereka mengambil KPR tanpa benar-benar mengerti bagaimana cara kerjanya. KPR itu bukan sekedar cicilan bulanan. KPR adalah komitmen panjang, bisa 15-25 tahun. Dan kalau kamu salah pilih, dampaknya bisa bikin keuangan kamu sesak bertahun-tahun ke depan. Rumah itu seharusnya memberi rasa aman, bukan menambah stres. Ketiga, jangan tergoda rumah yang terlalu besar di luar kemampuan. Pilih yang realistis dulu. Rumah pertama itu tujuannya bukan pamer, tapi punya tempat aman untuk memulai. Dan terakhir, jangan ragu untuk konsultasi dengan orang yang paham. Tanya ke bank, tanya ke orang yang sudah KPR, atau cari informasi sebanyak mungkin. Semakin kamu paham, semakin kecil kemungkinan kamu terjebak. KPR itu bukan musuh, KPR adalah alat. Tapi alat yang salah dipakai bisa berbahaya. Kalau kamu paham cara kerjanya, KPR justru bisa jadi jembatan menuju rumah pertama kamu tanpa harus merusak keuanganmu. Sekarang, kita bicara soal hal yang sering jadi sumber stres. Ekspektasi rumah pertama. Banyak orang merasa rumah pertama harus besar, harus di lokasi strategis, harus sesuai mimpi sejak kecil. Padahal, ekspektasi itulah yang sering membuat orang akhirnya tidak bergerak sama sekali. Rumah pertama itu tidak harus sempurna. Rumah pertama bukan trofi, bukan perlombaan siapa yang paling estetik atau paling mewah. Rumah pertama adalah titik awal perjalananmu. Kalau yang kamu mampu saat ini adalah rumah kecil di pinggir kota, itu tidak apa-apa. Jika lokasinya agak jauh tapi harganya masuk akal dan cicilannya aman, itu sudah pilihan yang bagus. Yang penting bukan mewahnya, tapi mampunya. Banyak orang lupa bahwa rumah pertama sebenarnya adalah batu loncatan. Dari rumah itu, kamu bisa kumpulkan aset, naikkan nilai properti, lalu nanti pindah ke rumah yang lebih besar atau lebih ideal. Perjalanan menuju rumah impian jarang sekali langsung sempurna dari awal. Jadi, jangan terjebak perfeksionisme. Perfeksionisme itu mahal dan seringkali membuat orang menunda terlalu lama. Kalau kamu terus nunggu rumah yang benar-benar sesuai bayangan, kamu mungkin tidak akan mulai sama sekali. Ingat, rumah pertama bukan akhir perjalanan. Itu baru langkah pertama. Yang penting adalah kamu punya tempat untuk memulai, tempat untuk berkembang, dan tempat yang aman buat membangun masa depanmu. Mulai dari yang realistis dulu. Dari situ, kamu bisa melangkah lebih jauh. Setelah semua pembahasan tadi, ada satu hal yang ingin benar-benar kamu dengar dan resapi. Kamu itu tidak tertinggal. Sekali lagi, kamu tidak tertinggal. Mungkin temanmu sudah punya rumah. Mungkin orang lain terlihat lebih cepat, lebih mapan, lebih berhasil. Tapi kamu tidak tahu cerita lengkap di balik hidup mereka.
Kamu tidak tahu kapan mereka mulai, bagaimana perjuangannya, atau bantuan apa yang mereka dapatkan. Yang kamu tahu hanyalah perjalananmu sendiri, dan perjalanan itu valid meskipun lebih pelan. Tidak apa-apa kalau kamu belum punya rumah. Tidak apa-apa kalau kamu masih ngontrak. Tidak apa-apa kalau tabunganmu belum seberapa. Yang penting kamu terus bergerak. Meskipun kecil, meskipun pelan, kamu tetap maju. Hidup bukan kompetisi. Tidak ada garis finish yang menentukan siapa yang menang atau kalah di usia tertentu. Dan kamu tidak perlu membandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan hari ini untuk masa depanmu sendiri. Percaya bahwa kamu sedang membangun sesuatu, pelan-pelan tapi pasti. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata semua langkah kecil itu membawaku sampai di sini. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan di jalan yang tepat dengan ritme yang kamu mampu. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kamu bawa pulang dari video ini, itu adalah keyakinan bahwa kamu masih bisa punya rumah. Walaupun gaji pas-pasan, walaupun hidup terasa berat, walaupun kamu merasa berjalan lebih lambat dari orang lain. Karena perjalanan setiap orang berbeda, dan kamu tidak harus mengikuti timeline siapapun. Yang penting, kamu tahu tujuanmu, dan kamu mau melangkah sedikit demi sedikit ke arah sana. Kalau hari ini kamu sudah mau belajar, mau mendengarkan, mau memahami kondisi keuanganmu, itu sudah langkah besar. Itu bukti bahwa kamu peduli sama masa depanmu. Dan itu layak kamu banggakan. Kalau video ini terasa membantu, jangan lupa untuk tekan tombol like. Itu sederhana, tapi sangat membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang merasa sendirian dalam perjalanan yang sama. Tulis di komentar, tantangan terbesar kamu dalam usaha punya rumah itu apa? Aku akan baca satu persatu dan semoga kita bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa subscribe, supaya kita bisa belajar bareng, tumbuh bareng, dan saling support dalam perjalanan finansial yang penuh tantangan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kamu hebat. Kamu sedang berproses, dan kamu pasti bisa sampai ke rumah impianmu. Sampai ketemu di video berikutnya.